When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. Hello everyone. Halo, namaku Nurul Latifah dengan NIM 201740204 dari kelas 6 PAIB. Halo, nama aku Rizka Amalia, NIM 20174020053. Aku dari kelas 6 PAIB. Perkenalkan, nama saya Risa Pratiwi, saya kelas 6 PIB. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Social Media Education, dan kami mengambil tema mengenai poligami. Di Indonesia tentu memiliki beberapa pandangan mengenai poligami, hal yang beragam, dan di sini kami akan mengulas yaitu mengenai poligami. Bagaimana? Pandangan Islam mengenai poligami adalah bahwa poligami adalah praktik yang diizinkan dalam agama, tetapi dengan persyaratan tertentu. Ayat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 3 menyatakan bahwa seorang pria boleh menikahi hingga 4 istri, asalkan ia dapat berlaku adil terhadap mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban dalam Islam, tetapi lebih kepada pilihan yang diberikan kepada seorang pria jika dia mampu memenuhi syarat adil. Beberapa ulama dan komunitas muslim menganggap poligami sebagai praktik yang sangat terbatas dan jarang direkomendasikan dalam kondisi sosial dan ekonomi yang stabil. Dalam mempertimbangkan poligami, Islam menekankan pentingnya adil terhadap istri-istri yang terlibat. Adil dalam konteks ini berarti memberikan perlakuan yang setara, baik dalam hal kasih sayang, waktu, perhatian, nafkah, dan hak-hak yang lainnya. Jika seorang pria tidak mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil, maka dia sebaiknya tidak mempraktikkan poligami. Pandangan Islam juga menggarisbawahi pentingnya pertimbangan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam pernikahan poligami, termasuk istri-istrinya yang sudah ada. Mereka harus memberikan persetujuan secara sukarela dan menyadari konsekuensi dari poligami tersebut. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, banyak negara dengan mayoritas muslim telah mengatur undang-undang yang membatasi atau mengatur praktik poligami dengan tujuan melindungi hak-hak perempuan dan mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu, praktik poligami dapat berbeda-beda dalam implementasinya di berbagai negara. Akhirnya penting untuk dicatat bahwa pandangan individu muslim mengenai poligami bisa beragam. Beberapa individu mungkin melihatnya sebagai hak yang dijamin oleh agama, sementara yang lain mungkin mengkritiknya sebagai praktik yang tidak relevan dalam konteks sosial modern. Di Indonesia, poligami diatur oleh undang-undang dan memiliki beberapa batasan. Negara Indonesia mengadopsi pandangan yang lebih restriktif terhadap poligami dibandingkan dengan beberapa negara dengan mayoritas muslim lainnya. Undang-undang pernikahan di Indonesia yang disebut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa poligami diizinkan hanya jika ada izin dari pengadilan agama setelah mempertimbangkan beberapa faktor. Beberapa faktor yang dipertimbangkan meliputi kondisi kesehatan dan kelayakan fisik, ekonomi, dan kejiwaan suami, serta persetujuan dari istri pertama. Dalam praktiknya, izin poligami di Indonesia jarang diberikan oleh pengadilan agama. Pengadilan agama cenderung melihat poligami sebagai pilihan terakhir dan mengharapkan alasan yang kuat untuk mengizinkannya. Biasanya alasan seperti ketidakmampuan istri pertama untuk memberikan keturunan, alasan kesehatan, atau keadaan tertentu yang
menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pernikahan dapat menjadi pertimbangan. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia juga mengatur bahwa suami yang melakukan poligami harus memenuhi persyaratan finansial untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua istri dan anak-anak mereka. Poligami yang dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum dapat dikenai sanksi pidana. Pandangan negara Indonesia terhadap poligami mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah penyalahgunaan poligami. Dalam konteks sosial dan hukum Indonesia, poligami dianggap sebagai praktik yang diatur ketat dengan persyaratan yang ketat pula, bukan sebagai hak yang mutlak atau praktik yang dianjurkan. Kabupaten atau kota dengan permohonan poligami terbanyak di Jawa Timur tahun 2022 berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah Kota Surabaya dengan jumlah 20 permohonan dan terbanyak kedua yaitu Kota Sidoarjo dengan jumlah 18 permohonan. Menurut Tamat Saifuddin, alasan Kota Surabaya mengajukan permohonan poligami yaitu rata-rata mayoritas pria yang mengajukan merupakan kalangan ekonomi menengah ke atas atau mampu. Dan mereka yang mengajukan permohonan tersebut juga harus mendapat izin dari sang istri pertama. Humas Pengadilan Agama Surabaya juga menjelaskan bahwa faktor yang melandasi pengajuan poligami sendiri beragam. Salah satu yang paling dominan adalah tak mempunyai keturunan dari istri pertama. Jadi, menurut kalian pandangan terhadap poligami itu seperti apa?